Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu ya tentang terkait masalah ngalap berkah, yaitu misal ya, ini adalah minuman orang soleh. Jadi kita meminum bekas minumannya orang soleh ataupun bekas makanannya. Tentu ini juga pernah terjadi yaitu dari kalangan pondok pesantren ya. Misal ada seorang kiai ya, kiai tersebut itu habis berceramah lalu kemudian minum dan air minumnya itu ya itu dijadikan rebutan oleh para santrinya. Jadi ngalah berkah kepada kiai yang masih hidup. Jadi pertanyaannya, bolehkah kita ngalah berkah yaitu sisa makanan ataupun sisa minuman kepada orang soleh yang masih hidup? Nah teman-teman, jadi ngalap berkah ya, kalau dalam kacamata syariat itu adalah bertabaruk ya, yaitu berarti mencari kebaikan, mencari barokah, ataupun disebut mencari berkah, yaitu dengan ya meminum ya bekas kiai gitu ya, yang orang dianggap soleh gitu. Nah oke teman-teman, jadi saya akan tampilkan yaitu video, yaitu antara ya ada dua orang yang katanya ini dianggap orang soleh, yaitu seperti guru sekumpul ini, mereka ini ya saling meminum air, maksudnya satu botol itu diminum dua orang, jadi saling mengambil berkah, yaitu tabaruk. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Nah teman-teman, jadi di sini ada tulisannya, bertabaruk bekas orang soleh adalah sunnah Nabi ya, adalah sunnah Nabi. Sebagaimana sahabat bertabaruk kepada bekas air wudhu Nabi, keringat dan rambut Nabi. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi memang benar ya, itu memang benar ini ya, bertabaruk bekas orang soleh adalah sunnah Nabi. Sebagaimana sahabat bertabaruk kepada bekas air wudhu Nabi, keringat dan rambut Nabi. Akan tetapi ya teman-teman ya, itu dikhususkan untuk Nabi, yaitu para sahabat Nabi seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya itu memang ya semasa beliau Rasulullah SAW itu masih hidup ya. Jadi para sahabat ini bertabaruk kepada Nabi SAW, misal seperti air liur Nabi, keringat Nabi, rambut Nabi, dan lain-lainnya. Nah, tapi ya setelah Rasulullah SAW wafat ya, itu para sahabat itu tidak pernah ya, tidak ada riwayatnya para sahabat itu tidak pernah saling bertabaruk antara sesama sahabat. Nah ini tidak tepat ya, jadi pendalilan ini tidak tepat kalau ada dua orang ini ya, yang ada di video ini mereka saling bertabaruk adalah sunnah Nabi. Itu salah ya, itu tidak tepat. Jadi yang benar adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertabaruk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa waktu masih hidup. Nah itu yang benar. Tapi setelah Nabi wafat ya, para sahabat sama para sahabat senior nih ya, tidak ada mereka ini saling bertabaruk seperti yang ada di video ini. Coba kita putar kembali ya. Sampai segitunya ya teman-teman ya. Jadi salah kaprah ini namanya ya teman-teman ya, kalau menisbahkan kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah oke teman-teman, kita langsung saja ya, mari kita simak yaitu video dari Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizahullah. Oke teman-teman, mari kita simak penjelasan beliau. Sebagian kaum muslimin membawa anak-anak mereka agar kemudian disentuh oleh orang saleh supaya mendapat berkah, ditahnik oleh orang-orang saleh, dimakankan kurma untuk dimasukkan ke dalam mulut anak yang baru lahir oleh orang saleh untuk mendapatkan berkah. Iya. Sebagian kaum muslimin mengambil sisa minuman orang yang mereka anggap saleh untuk mendapatkan berkah. Sebagian kaum muslimin berusaha untuk bersalam bersama orang saleh untuk mendapatkan berkah, dan yang lainnya baju orang saleh, sandal orang saleh, dan yang lainnya. Ketika kita tegur mereka, kita mengatakan ini tidak benar. Mereka berdalil dengan apa yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi
Sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, dalilnya sunnah Rasulullah. Iya. Tapi tidak Akhi, ya. antum melarang kita. Para sahabat berebut air, sisa air wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat berebut mengambil rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi ketika cukur rambut di Amul Hudaybiyah, perang Hudaybiyah, Nabi suruh bagi-bagikan para sahabat rambut saya ini. Ya. Tidakkah para sahabat berebut untuk bersalaman bersama Rasulullah? Tidakkah ketika Rasulullah SAW mengeluarkan dahak lalu kemudian beliau muntahkan dahak itu dipegang oleh para sahabat, digosokkan ke tangannya, mengambil berkah ya akhi? Apa yang akan dilarang? Karena dia mengatakan ini salah. Hadis Nabi SAW dan amalan para sahabat kepada Nabi SAW. Adakah dalil yang lebih hebat daripada perbuatan Nabi dan perbuatan para sahabat kepada Nabi SAW? Bingung kita. Dalilnya kuat dan hadis-hadisnya sahih. Iya. Lihat jelinya ayat Al-Quran, tegasnya Allah. Lihat standarisasi pemahaman para sahabat. Ada sesuatu yang mereka kurang jeli di sini. Kurang jeli di sini ya. Kita tidak mengingkari sahabat melakukan itu kepada Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul kita adalah orang yang penuh dengan berkah dan itu tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Rasul kita Muhammad SAW manusia yang hidup penuh dengan berkah, manusia yang terbaik, sehingga keringatnya diambil oleh sahabat untuk dijadikan parfum. Betul. Karena keringat Nabi SAW harum. Dan banyak cerita tentang berkah-berkah yang para sahabat saling berebutan mengambil sisa air wudhu dan yang lainnya. Itu tidak kita ingkari, dalil-dalil itu tidak kita, itu sahih dan thabit. Namun saudara kita itu tidak jeli. Apa yang terjadi setelah Rasul meninggal? Nah, ini ya, dengarkan. Apakah tradisi pergi ke orang soleh dengan cara yang mereka lakukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mereka pelihara dan mereka lakukan kepada orang soleh setelah Rasulullah meninggal? Ada Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini manusia terbaik setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari lihat sejarah para sahabat. Apakah para sahabat yang melakukan itu kepada Rasul setelah Rasul meninggal mereka melakukan hal yang sama kepada Abu Bakar? Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah ya, mereka ini para sufi ya, mereka ini tidak jeli ya ketika memang yang dibawakan itu hadis Nabi, yaitu ngalah berkah ya, para sahabat itu ngalah berkah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat ya, adakah para sahabat Nabi, sahabat ya yang paling senior yaitu sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat ya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Mereka ini adalah sahabat yang paling mulia ya teman-teman ya. Namun setelah Nabi wafat ya, para sahabat yang lain itu tidak pernah saling bertabaruk ngalah berkah. Nah, inilah ya, mereka ini tidak jeli. Jadi kita itu memahami ya tentang Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW itu sesuai dengan pemahaman para sahabat. Apakah sahabat melakukan ya setelah Nabi wafat ya saling bertabaruk? Tidak ada. Nah, maka dari itu kalau ada seorang yang mengatakan bahwasanya itu adalah saling bertabaruk sama orang soleh ya, seperti yang video tadi, itu tidak benar ya. Kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Hasan dan Husain, cucu Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, kepada Abbas, paman Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas, sepupu Rasul kita tercinta SAW. Apakah para sahabat melakukan hal itu kepada orang-orang soleh di zaman mereka? Tidak ada. Terbukti tidak. Apa yang mereka lakukan kepada Rasul, mereka tidak lakukan kepada Abu Bakar. Mereka tidak lakukan kepada Umar. Mereka tidak lakukan kepada Utsman. Tidak ada bukti sejarah bahwa mereka melakukan itu kepada manusia-manusia soleh ini. Kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda, sahabat Nabi yang mulia, yang kita dan siapapun manusia di permukaan bumi akan mencintai dia. Namun cinta yang tidak berlebihan. Cinta yang hak, bukan cinta yang gulu dan berlebihan. Seperti orang sehingga menjadikannya lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Padahal Ali bin Abi Thalib sendiri menyatakan Abu Bakar dan Umar lebih mulia daripada dirinya. Al-muhim, para sahabat tidak melakukan itu kepada Abu Bakar dan Umar, kepada Utsman dan Ali, kepada Hasan dan Husain, kepada Abbas, paman Rasul tercinta, Ahlul Bait. Mereka tidak melakukan itu. Fahamlah kita dari praktek para sahabat, itu khusus untuk Rasul. Fahamlah kita, pemahaman saudara kita tadi salah. Karena mereka melakukan kepada orang yang mereka anggap soleh berdalil dengan perlakuan para sahabat kepada Nabi. Padahal itu khusus milik Nabi. Kalau itu milik seluruh orang soleh, pasti para sahabat melakukannya kepada Abu Bakar setelah Rasul meninggal. Nah,
teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi cukup ya penjelasan dari Ustadz Maududi Abdullah yaitu tentang terkait tabaruk ya, yaitu sisa air liur Nabi ya, keringat Nabi, rambut Nabi itu adalah khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak diikuti oleh para sahabat Nabi ya, teman-teman ya. Nah, maka dari itu kalau ada yang dalam video tadi itu yang mereka ini saling bertabaruk, itu tidak benar. Itu pemahamannya salah total. Saya malah geli ya teman-teman ya, sisa air minum habis minum di mulutnya seseorang, lalu kemudian diminum lagi. Jadi geli ya lihatnya teman-teman ya. Allahu Akbar. Namun ya mereka ini kan pemahamannya kan ya cara pendalilan mereka ini kurang dewasa ya teman-teman ya. Jadi hadis-hadisnya itu benar tapi tidak pada tempatnya gitu ya. Nah, itu misal pendalilan mereka dan hadisnya itu benar namun itu ya itu khusus untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu ya teman-teman, kita ini memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya tentu ini dengan pemahaman para sahabat. Dan pemahaman itu adalah pemahaman yang paling baik yaitu generasi para salafus soleh. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya ya tidak ada ngalah berkah ya. Maksudnya itu tidak ada ngalah berkah sesama orang soleh ini, dan mereka ini berdalil dengan dalil para sahabat ngalah berkah kepada Nabi. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.